kiranya udah cukup, usianya sudah matang, udah sikat jadi entrepreneur gitu. Assalamualaikum semuanya, kembali bersama channel Wirausaha Mandiri di hari libur, hari Sabtu. Kebetulan di siang hari bolong nggak sengaja ketemu sosok milenial yang punya usaha yang luar biasa di bidang air. Nah, saya nggak tahu nih air seperti apa nih. Kita kenalin aja langsung dengan Bang Bro Sony. atau Mas Ya. Mas Sony. Bebas. Ya, dengan Mas Sony. Jadi kita langsung aja deh tanya ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Ya, sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah ya, di hari libur seperti ini saya nggak tahu juga, tadi nggak sengaja ketemu ngobrol santai ya. Betul. Semua karena Allah bisa menemukan ya. Masya Allah. Jadi dengan silaturahmi buat teman-teman semua itu menjadi keberkahan dan rezeki umur panjang juga. Nah, saya tanya Mas, sekarang apa yang di pekerjaannya apa sih Mas sebenarnya? Oke. Ngulik apa atau usaha apa sih? Ya. Nah, ini menarik nih, kita kupas banget. Boleh Mas Ai. Ya. Jadi di pandemi saat ini nih, di situasi ekonomi yang menurun, kita sekarang nih coba lagi menyibukkan diri untuk mencoba penelitian dalam satu produk kesehatan yang bentuknya dari air. Dari air. Menarik ya. Kita sebutlah namanya mereknya Healthy Go. Healthy Go. Ajaib Water. Ajaib Water. Saya baru dengar sebenarnya. Baru hari ini saya dengar. Ini baru produk baru. Oh, baru ya. Produk baru yang sudah lama sebetulnya diuji dan di riset. Gitu. Kita melihat potensi pasar. Dan betul. Sebenarnya produk ini memang diciptakan dengan melalui proses ya. Melalui proses, betul. Tidak langsung wah jadi enggak. Ini selalu proses, ada perjalanannya, ada prosesnya. Berapa lama tuh? Untuk bisa dikemas dengan baik, kita butuh proses dari 2018. 2018, 2019, itu 20, 21. Step by step Mas Ai. Luar biasa ya. Mulai dari 4 tahun ya? 4 tahun perjalanan. Perjalanannya ya? 4 tahun perjalanan. Untuk sampai bisa dijual? Untuk sampai bisa dijual. Kita riset dulu, kita uji coba dulu, kita coba di pasar, ternyata luar biasa. Luar biasa. Manfaatnya ya? Manfaatnya luar biasa, banyak testimoni yang udah kita buktikan. Nah, kita beranikan diri nih. Ya. Tahun ini nih, tahun 2022 nih, kita gebrak dengan merek Healthy Go. Healthy Go. Healthy Go. Wujudnya kayak apa sih? Nah, ini wujudnya. Nah, luar biasa. Boleh, ini kalau saya coba pegang ini Healthy Go. Keren. Jadi ada produknya Healthy Go, di sini ada tulisan Ajaib Water. Oke, keren. Nah, tercetus awal mula nih 2018. Kok pingin bisnis air tuh? Oke. Dari mana sih? Atau dulu kuliahnya apa sih sebenarnya? Bicara kuliah. Bicara kuliah. Saya kuliah tuh udah di mana-mana Mas Ai. Saya di Ubara waktu itu 2002, Fakultas Hukum. Saya jurusan hukum ya? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Kemudian saya pindah lagi di Fakultas Hukum yang sama tapi di beda kampus. Cuman sayangnya lulusnya di Fakultas Teknik Informatika. Bisa begitu ya? Bisa gitu. Saya ambil 2 kampus. Kerja saya karir di perbankan. Nggak nyambung ya? Gimana menyelesaikan itu tuh? Ini inspirasi nih buat anak milenial. Jadi jangan lupa kembali subscribe, like dan komen di channel ini Wirausaha Mandiri. Kita akan lanjut. Nah, kembali lagi tadi diskusi santai bersama Mas Sony ya, yang kuliah kemana-mana, yang akhirnya lulus di tekniknya. Teknik. Nah, itu awal mulai gimana sih perjalanannya? Untuk apa nih? Pindah-pindah dulu nih. Pindah-pindah dulu. Ya, kita namanya dari kampung ya. Dari kampung
main ke kota gitu kan, ternyata dunianya beda. Beda ya. Nah, ketika tidak sesuai ya balik kampung lah. Oke. Kita nggak bisa mengikuti kan gitu kan, nggak bisa mengikuti ya balik kampung. Tetapi ternyata balik lagi ke kota. Dan masih ada semangat untuk belajar. Masih semangat yang penting terus. Itu ya. Sampai hari ini kita belajar. Hari ini belajar, baik di pengalaman, secara empiris, secara akademis kita belajar. Nggak pernah putus. Iya, karena memang kembali lagi nasihatnya kan Ikro ya, belajar. Oke, siap. Nah, terkait kembali lagi ke bisnis air, saya menarik nih dengan bisnis air ini. Awal mulanya seperti apa sih tadi? Saya tanya lagi. Nah, kenapa kok tercetus aku bikin bisnis air lah? Kan ada ya bikin bisnis makanan, bikin bisnis kontraktor atau seperti apa. Nah, ini kok air gitu. Kepikiran ke sana, saya sendiri nggak kepikiran bisnis air. Tahunya jual air aja berapa. Nah, gimana tuh? Jadi dari lucu sih sebetulnya ini nggak nyambung. Dari perbankan hijrah ke usaha di air, di AMDK. Jadi saya pikirkan gini, Mas Ai, bahwa kita itu sebagai manusia itu nggak lepas dari kebutuhan pokok. Nah, salah satunya adalah air. Air ya. Yang mana kita itu butuh air setiap hari. Pasti itu khususnya ya, air harus minum ya. Khususnya air sehat. Air sehat ya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini dan ke depan. Nah, kemudian kita berpikir untuk mencoba melakukan penelitian untuk bisa mendapatkan satu kualitas air yang bagus di era kita nih gitu kan. Karena saya waktu itu melihat bahwa industri mulai banyak, kemudian kendaraan juga sudah mulai banyak, baik di polusi, desa, kota gitu ya. itu kan polusi, pencemaran dan lain-lain ya. Kemudian di makanan dan minuman yang dijual saat ini nggak sehat lah ya. Nggak sehat, banyak mengandung zat aditif kan gitu kan. Betul. Nah, kita berpikir akhirnya dengan tim waktu itu untuk bisa coba membangun satu produk nih yang kualitas. Jadi bukan hanya menjual, tetapi kita menciptakan sesuatu yang punya value bermanfaat untuk orang lain tuh manfaat untuk orang lain. Masya Allah. Karena bagi saya prinsipnya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Iya, keren banget. Bersama ya. Jadi idenya memang Mas Son ini luar biasa ya, sampai kepikiran menciptakan produk air yang bermanfaat ya untuk orang lain. Terkait dengan produk tadi air, ya kan pasti ada kendala di dalam perjalanannya itu. Itu kan prosesnya nggak sebentar, nggak seminggu, 2 minggu, sebulan. Ini bahkan dari 2018 melakukan penelitian dan riset sampai tahun ini kan, artinya mulai dijual. Nah, ini perjalanannya seperti apa sih, suka dan dukanya nih? Nah, ini menarik nih. Kita cerita ya dukanya dulu ya. Dukanya dulu. Sebelum sukanya. Siap. Jadi berawal dari membangun satu perusahaan di mana saya waktu itu jatuh. Saya bikin perbankan. Jatuh waktu itu 1 tahun berjalan, kemudian ada rekan saya datang ke kantor saya menawarkan satu produk air. Nah, saya berpikir waktu itu air untuk apa gitu ya? Apa? Ya, padahal kan yang jual kan banyak gitu ya. Betul. Yang di pasaran itu kan. Terus? Tapi yang dia tawarkan ke saya waktu itu, yang dia perlihatkan air yang bagi saya luar biasa. Dia bisa mendemonstrasikan air minum seperti yang saya bisa lihat. Nah, dari situ ada muncul ketertarikan. Kita punya potensi pasar. Nah, disitulah akhirnya saya coba terus mempelajari air itu seperti apa, bisnis air itu seperti apa, mulai dari packagingnya, marketnya, bisnisnya dan sebagainya, Mas Ai. Gitu. Dan itu nggak mudah. Kita pikirin mereknya, kita pikirin desainnya. Wah, nggak mudah. Apalagi yang paling repot, yang paling sulit itu ketika membangun kualitas produknya. Nah, makanya dan mempertahankannya betul. Jadi itu dan jatuh bangun juga. Pasti ya. Jadi dimulai dari nol, kita coba dari nol, zero to hero. Kita coba bangun pasar pelan-pelan sampai satu kota mengenal produk kita. Kemudian dirasakan manfaatnya, kita kembangkan lagi, tingkatin lagi levelnya. Nah, di tahun 2019 awal saya baru bangun pabrik di Cianjur waktu itu. Di Cianjur dulu ya awal mulanya ya. Nah, 1 tahun berjalan,
pandemi muncul tuh di akhir 2019. Ya kan? Masuk 2020. 20 saya tuh pertahankan sampai bulan Maret tutup total. Satu tahun. Ya. Nah, awal mulanya kenapa Cianjur? Cianjur awal mulanya ya saya karena di situ saya bangun usaha sendiri. Sebelum air ini saya bangun usaha lain. Oh, di Cianjur. Di Cianjur. Okay. Ya, jadi saya waktu itu dari Banten ke Cianjur itu saya bekerja, Mas Ai. Kerja di Cianjur ya. Kerja di Cianjur. Waktu itu rekan saya membeli satu perbankan. Terus BPRS. Saya diminta untuk pimpin itu perbankan gitu. Mantap. Itu kira-kiranya. Jadi kenapa di Cianjur ya, karena saya waktu itu usahanya di Cianjur gitu kira-kira. Perjalanan mencari sebuah kehidupan nih. Jadi ya itulah setiap orang lain-lain ya. Jadi harus menikmati proses. Tadi kan terkait dengan duka ya. Nah, sukanya apa nih? Menarik nih. Nah, sukanya ya, lebih daripada duka. Jadi sukanya ini buat pribadi saya dulu sebelum orang lain. Jadi saya tuh punya riwayat kolesterol tinggi, Mas Ai. Tinggi banget. Saya itu udah tinggi banget. Jadi tes lab tinggi itu ya? Tinggi, Pak. Tinggi, Mas Ai. Jadi waktu itu kenapa saya punya kolesterol sangat tinggi di usia muda? Yang namanya kita kerja di office, di perkantoran, klien banyak, makannya di mana-mana nggak dijaga. Nggak dijaga, Mas Ai. Lapar makan di mana aja, gorengan, pecel lele, restoranan gitu ya. Nah, jadi sehingga udah nggak nyaman, udah nggak bisa menikmati makanan yang karena kolesterol tinggi itu. Karena kolesterol tingginya. Ketika saya dapat formula dari rekan saya, kemudian saya kembangkan, saya coba sendiri buat pribadi produk saya. Produk itu saya coba sendiri. Berapa lama tuh? Saya konsumsi rutin 3 bulan. Itu kolesterol saya stabil, normal. Dan saya punya riwayat ada daging sini, Pak. Daging kayak daging jadi, tumbuh, benjolan. Benjolan di tangan ya? Di tangan sampai sekarang hilang. Hilang dengan sendirinya? Hilang dengan sendiri. Hari ini saya bisa menikmati makan durian sepuasnya. Waduh, tanpa harus ada pusing. Makan sate dimanapun sekarang masih kita bisa menikmati. Nah, itu senangnya. Kemudian senangnya saya lagi, sukanya ternyata produk ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan bisa dirasakan khasiatnya, manfaatnya bagi kesehatan seluruh masyarakat. Wah, itu nikmat sekali. Dan satu lagi, kita jual murah. Wih, serius? Sesuai dengan serius dengan levelnya dia, dengan pasar yang sudah berjalan, kok dengan merek yang sudah berjalan di pasaran, kita jual murah. Masyarakat bisa beli ya? Bisa beli. Terjangkau ya? Terjangkau. Wow, keren. Terjangkau dengan kualitas ya, dengan kualitas ya? yang super air biasa itu ya? Bukan air biasa, ini sudah air minum, kebutuhan cairan di dan tidak membahayakan, memang kayak memang ini air gitu. Ini air biasa. Nggak ada zat kimia sama sekali. Tidak ada kimia. Hasil labnya demikian. Kita bicara hasil lab. Iya. Hasil labnya demikian. Jadi nggak hanya ngemeng doang gitu ya? Enggak, Mas. Ada hasil lab. Hasil lab. BPOM sedang proses. 3 bulan jalan, BPOM sedang proses. Kita sekarang sedang visitasi dengan BPOM. Ya insya Allah dimudahkan lah. Insya Allah, amin. Nah, terkait dengan air, tadi kan bicara kualitas air. Apa sih yang dinilai kualitas air tuh? Bening atau kan ada air butek, air jernih? Apa sih kualitas air ini di sini? Untuk kualitas air, Mas Ai, yang saya pahami ya, selain bening, dia punya kandungan-kandungan ternyata. Jadi air selain bening itu dia ternyata punya kandungan yang di dalamnya memang ada semacam pH ya. Kemudian TDS itu apa atau pH itu apa? pH itu adalah potensial hidrogen. Kemudian ada lagi TDS itu total disorpsi solid, artinya kandungan zat padat yang terlarut dalam air. Jadi kalau kelihatan bening, ternyata bukan, itu nggak bening, ada zat kafurnya. Belum tentu bagus. Air bening tuh belum tentu bagus. Belum tentu bagus, Mas Ai. Belum tentu bagus. Masih banyak kandungannya itu, gitu kan. Nah, kemudian apa namanya? Mineralnya bagus atau tidak, sesuai kebutuhan kita atau tidak. Nah, jadi tidak sembarangan untuk dikonsumsi itu. Perlu ada uji labnya, gitu kan. Zaman dulu orang tua kita katanya cukup dengan dimasak, ya kan, direbus, minum. Itu sudah sehat kan. Mungkin untuk saat itu nenek kita atau orang tua kita, tapi hari ini untuk kita nggak seperti itu. Kita butuh air yang benar-benar yakin itu higienis. Itu benar-benar kandungannya emang dibutuhkan untuk kita. Harus tadi 2 itu ya. Betul. pH sama pH dan TDS. Itu nilainya berapa pH? Nah, untuk pH
di sini kalau bicara normal itu pH 7. Ya, saya biasanya dengar pH 7 udah bagus. Ya. Udah bagus, itu emang kebutuhan. Nah, tetapi ketika berbicara pH tubuh kebutuhannya, nah itu tergantung. Jadi air juga punya pH. Nah, ketika pH tubuh kita terlalu asam, itu akan memicu penyakit dan pertumbuhan bakteri dalam asam tubuh. Asam itu berapa ya? Asam itu di bawah 6. pH di bawah 6 ya? Itu 6, jelek ya? Ya, 6 ke bawah, 543 itu asam. Itu jelek ya? Udah asam jelek. Ya? Udah pH itu. Udah jelek. Jadi dan jangan diminum ya. Sudah tubuh kita asam, tambah asam lagi. Nah, taunya di mana ya kalau kita minum itu? Nah, itu kalau misalkan yang mana nih? pH yang asam itu yang jelek itu. Nah, itu harus ada alat indikator. Alatnya bisa dibeli. Bisa dibeli. Masyarakat bisa beli juga. Banyak sekarang. Misalnya mau ngecek misalnya di belakang rumah ada sumur. Bisa ya kan, dicek dibeli. airnya pH-nya bagus atau enggak. Betul. Sekarang udah mudah, Mas Ai. Siap. Bisa di mana aja alatnya bisa beli. ya. Ya. Buat pengecekan pH ya. Jadi yang bagus itu sebetulnya pH seimbang, yaitu 7. Tetapi ketika badan kita mulai merasa tidak sehat, itu tingkat asam tubuh kita tinggi, maka diperlukan air basah. Yang bagus ya. Air yang bagus, pH-nya tinggi. Harus tinggi ya. 8 sampai dengan 9. Bahkan kalau lebih bagus ya 10, 11. Ada emang? Ada, jam-jam 12. Oh, air jam-jam itu 11 ya pH-nya ya? 12. Oh, 12 ya? 12. Wih, Masya Allah. Nah, pH air Healthigo 10,5. Wih, luar biasa. Percaya nggak nih ya? Coba buktikan. Jadi beli nih Healthigo Ajaib Water. Nah, terkait dengan tadi pH Healthigo kan 10,5. Kalau mau beli di mana, bro? Oke. Nah, ini dia kan kita mau cari nih gitu kan. Iya. Mau beli di mana ya? Di agen-agen kita lah. Oke. Ada ya? Ada. Kita akan bangun, akan kita buka peluang dan kesempatan ini bagi setiap calon agen yang ada di seluruh kota di Indonesia. Oke. Siapapun silakan ya, bisa ya. Siapapun boleh silakan. Mangga gitu. Silakan beli jadi keagenan. Reseller bisa juga. Reseller bisa juga. Artinya kemitraan lah. Kemitraan betul. Karena melihat manfaatnya ya. Betul. Terkait tadi kan bilang murah, terjangkau oleh masyarakat. Kira-kira berapa sih harganya? Kira-kira. Perlu dibuka di sini, Mas Ai? Ya, harga jual ke masyarakat gitu berapa? Saat ini yang sudah kita jual selama 4 bulan itu kita jual di berbagai kota itu di 15.000 satu botol. Oke, siap. Perbandingannya sangat jauh dengan merek yang sudah ada. Oh, baik. Dan di Indonesia yang punya pH bagus belum banyak ya? Belum banyak. Ya paling di atas 7 ya? Ya, untuk pH tinggi belum banyak. Dan itu nggak mudah ya menemukan itu? Nggak mudah. Untuk mendapatkan pH tinggi yang seimbang dan stabil itu nggak mudah. Oh, nggak mudah. Nggak mudah. Banyak. Bayangin tadi 4 tahun aja risetnya kan? Riset 4 tahun, Mas Ai. Luar biasa. Bisa seimbang dia kan di posisi panas, dingin, di tempat kena panas misalnya air itu saya taruh di botol di mobil kena sinar tetap dia tidak berubah. Stabil. Masukin kulkas pun dingin tetap stabil. Wih, keren nih. Jadi buat kesehatan luar biasa nih. Wajib dong. Di mobil 1 botol, ya, di rumah 1 karton. Pastilah. Betul. Di mobil 5 botol gitu. Nah, di rumah 5 karton itu. Siap, menarik sekali nih. Nah, kembali nih berbicara mengenai wirausaha, ya kan, berbisnis. Baik. Nah, sementara ini kan kalau saya sih memang dengan adanya channel ini menginspirasi bahwa anak-anak muda nih di Indonesia itu punya jiwa entrepreneur gitu loh, punya ide out of the box gitu. Jadi sehingga pada saat lulus itu nggak nyari-nyari kerja ke kantor-kantor bawa surat lamaran. Aduh, itu mungkin udah apa ya, pinginnya sih langsung punya usaha nih anak-anak muda nih. Ada masukan nggak sih buat anak milenial tentang wirausaha nih? Ya, untuk wirausaha ya. Ya. Saya kalau bicara wirausaha, saya sendiri juga awalnya bekerja nih. Oh, kerja. Ya nggak apa-apa. Tetapi pertama, apa ya? Itu inspirasi kan ya? Yang terpenting apa yang harus kita tanamkan sejak dini, khusus buat pribadi milenial adalah keinginan
dan mimpi kali ya? Ya, mimpi, punya keinginan mimpi, gitu kan, untuk menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Bahwa kita di sini ya, saya pribadi, saya contohnya ya bukan siapa-siapa. Iya. Baginda besar Muhammad SAW, ya Rasul kita, Nabi kita. Benar. Itu yang menjadi pedoman saya, tauladan saya. Pedagang gitu kan. Adapun awalnya karir gitu kan di perusahaan orang, itu buat bekal ilmunya saja. Ilmunya aja. Menimba gitu. Ilmu. Sekiranya udah cukup, usianya sudah matang, udah sikat jadi entrepreneur gitu. Penuh keyakinan. Yang penting satu, Mas Ai, saya waktu dari awal sejak kuliah keinginannya sudah ada, cita-citanya sudah ada, mimpinya sudah ada dibuat. Adapun karena saya paham tentang kondisi saya, maka saya harus mencari ilmunya dengan cara bekerja. Nah, kalau teman-teman milenial sudah cukup ilmunya, kenapa tidak langsung Bismillah gaspol, Bismillah. Jangan takut ya. Jangan takut. Kuncinya satu aja. Siap menerima tantangan dan risiko yang akan kita hadapi. Dan jangan pernah lari dari apa yang udah kita jalankan. Jangan pernah lari dari kenyataan. Ya. Hadapin dah ya. Hadapi terus. Udah luar biasa. Nanti hasilnya jadi entrepreneur. Ini sebuah mental nih yang harus digodok ya. Jadi buat para milenial di dalam punya ide, udah jalanin aja gitu lah. Jalanin aja. Jangan banyak terlalu pikir. Jangan terlalu banyak berpikir. Ketika sudah ada konsep, sudah ada ada konsep nggak terlalu matang, jalankan langsung. Jalan langsung. Nanti juga akan sering waktu berjalan, ketemu jalannya. Jalannya ada aja ya. Jalannya ada aja. Tadi kuncinya apa, Pak? Silaturahim membawa berkah dan sehat intinya kan. Nah, terkait produk tadi coba lihat botolnya. Nah, ini kalau di botolnya kan warnanya ungu ya. Kenapa sih punya ide warna ungu gitu di botol gitu? Ya, jadi ungu itu bukan sembarang ungu, Mas Ai. Termasuk bajunya ya? Termasuk jas, t-shirt saya. Jadi ungu itu identik dengan air pH tinggi. Jadi dari mana tuh? Ya, dari luar pH, atau dari mana? Bukan juga ya. Air pH tinggi itu semua orang bisa melihat melakukan tester. Dengan cara menggunakan tester pH cair. Nah, ketika dicek pH-nya dia pH tinggi menggunakan pH tester cair, maka itu warnanya air ini akan berubah jadi warna ungu gelap. Kalau pH-nya tinggi? Ya, pH tinggi itu ketika menggunakan pH tester berupa cairan pH. Nah, ketika kita teteskan 1 tetes 2 tetes ke air Healthigo, maka air ini akan berubah menjadi warna ungu. Itu kayak airnya benar-benar bagus. Ya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau misalkan warnanya ketika ditetes warnanya biru, maka dia simbolnya biru. Seperti merek mineral yang lain. Oh iya. Nah, ketika ditetes warnanya oranye, maka dia tutup sampai dengan casing botol packagingnya juga oranye. Gitu. Berarti itu air asam. Jadi bukan ini kita pakai ungu bukan karena ngikutin orang, bukan nih. Enggak bener, enggak niru orang ya. Karena memang seperti itu ya. Produknya seperti ini. Itu menandakan bahwa kualitas ya. Betul. Jadi nggak kopas. Air zam-zam juga ketika dites menggunakan pH tester warnanya ungu. Ungu ya? Ungu. Aku belum pernah nyoba. Udah saya sudah semua saya coba. Saya udah selama 4 tahun. Saya pengen lihat deh demonya. Boleh. Jadi saya bawa air zam-zam juga, bisa dicek pH-nya ya. Boleh. Jadi ini sebuah inspirasi yang artinya ilmu yang tadinya belum tahu jadi tahu nih. Jadi namanya berbagi. Kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Jangan lupa selalu subscribe, like dan komen ya. Nah, kembali ke produk. Dengan pH tinggi, khasiat buat tubuh kita apa sih? Manfaatnya sebenarnya. Bicara azas manfaat. Oke, baik Mas Ai. Ya. Jadi ketika berbicara manfaat atau khasiat dari air pH tinggi adalah salah satunya adalah menyeimbangkan pH tubuh. Nah, kalau tubuh kita seimbang pH-nya, maka kita tidak mudah terserang penyakit dan juga bakteri. Oh, gitu. Salah satunya. Oh, gitu ya. Jadi sumber penyakit pada manusia adalah ketika tingkat pH tubuhnya tidak seimbang atau sama dengan asam.
Oh gitu. Gitu. Nah, ketika tubuh kita asam pH-nya, maka kita butuh cairan yang bisa menetralkan asam itu, yaitu air pH tinggi. pH tinggi ya. Ya. Orang yang misalnya apa? Kekebalan tubuh itu apa? Imun bisa juga. Bisa. Dengan pH tinggi itu imun bisa stabil. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, dengan pH tinggi dan juga kandungan yang ada di Heltigo, itu dapat membantu pemulihan dan kembali mengobati penyakit tanpa berobat, tanpa operasi. Tanpa minum obat. Tanpa minum obat. Dan tanpa operasi. Gitu ya? Betul. Penyakit apa aja? Ya kalau kita sebutkan banyak ya. Yang sudah testimoni saja, yang sudah dibuktikan oleh konsumen-konsumen kita. Jantung, kolesterol, darah tinggi atau tensi tinggi ya. Bisa gula atau diabetes. Bisa. Kemudian asam urat. Kemudian saraf kejepit. Saraf kejepit ya. Kemudian bisa stroke, ya, keren juga ya. Stroke, kemudian ginjal, paru-paru, bisa flek, TBC dan sebagainya di wilayah paru-paru. Kemudian emah, asam lambung. Oh, asam lambung, kelenjar getah bening, migran atau vertigo. Udah ada buktinya ya? Sudah ada buktinya. Yang kita yang bicara nih yang sudah ada buktinya ya. Tadi itu yang disebut udah ada buktinya. Ya, kista. Dan alhamdulillah berhasil. Sudah berhasil. Kista, kanker, ya kan? Kanker bisa. Karena kanker itu dia bisa mati ketika dia ada serangan dari yang namanya antioksidan. Nah, Heltigo salah satunya memiliki kandungan antioksidan yang kuat. Ya. Nah, karena pH tinggi itu. Bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Oke. Nah, selain pH tinggi, Heltigo punya kandungan antioksidan. Oh, gitu. Nah, antioksidan itu didapat dari buah-buahan kebanyakan. Dari buah-buahan gitu. Nah, tapi ini dari air. Dari air. Air ini mengandung antioksidan. Nah, kanker itu bisa mati selnya dengan antioksidan. Nah, Heltigo punya itu. Kelebihannya. Kista nggak sampai 1 bulan. Stadium 3 kista di pertama, saya udah testimoni ya dua konsumen saya di Banten. 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan kistanya hilang. Luar biasa. Itu kita real ya, kita nggak mengada-ngada. Benar-benar ya, luar biasa. Apalagi banyak lah. Dan manfaatnya sudah dengar langsung dari Mas Sony. Dan buat teman-teman semua yang pingin merasakan bagaimana manfaat dari produk Heltigo ini, jangan lupa. Ada satu lagi Mas Ai, ada satu lagi yang paling spesial untuk kita yang sudah berumah tangga. Heltigo bisa membantu hubungan rumah tangga dengan adanya skalar energi, yaitu menambah stamina, energi dan vitalitas. Luar biasa. Coba sendiri sama saya. Nah, minumnya berapa kali ini? Satu botol inilah. Untuk ideal bagi kita yang sehat itu untuk pencegahan 1 hari 1 botol. Satu aja ya. Satu botol bekal buat di mobil, di kantor, diminum aja ya. Diminum aja. Kemudian bagi yang dalam perawatan 2 botol sehari. 2 botol pagi dan malam. Sebelum tidur. Paginya setelah tidur, setelah bangun. Ya, bangun tidur. Kemudian boleh sampai siang dihabiskan. Ya pokoknya habis ya, nggak usah langsung sebotol habis. Untuk yang sakit, yang stadiumnya udah tinggi, itu 3 botol sehari. Selama berapa lama tuh? Selama sampai dia merasa lebih baik. Baik. Ya idealnya 1 bulan. Kesananya boleh rutin 1 botol. 1 botol untuk aja awal-awal ya. saja ya. Untuk preventif buat jaga kesehatan satu botol. Tiap hari aja? Tiap hari untuk menjaga kita dari. Nggak ada efek apa-apa? Tidak ada efek. Hari ini saya 4 tahun sudah konsumsi ini. Hari ini bisa ketemu sama Mas Ai dengan sehat. Alhamdulillah, dengan tanpa kolesterol ya. Tanpa kolesterol. Nah, terkait tadi baca brosurnya dari Heltigo, itu menyebutkan bahwa bisa menurunkan berat badan. Gimana caranya? Jadi Heltigo ini unik Mas Ai. Ketika untuk menurunkan berat badan, dia akan melihat konsumen kita ini memiliki berat badan yang sehat atau tidak. Nah, ketika berat badannya disebabkan karena ketidaksehatan, contoh lemak yang nggak baik, maka dia akan buang kolesterolnya atau lemaknya. Tetapi uniknya lagi, ketika ada konsumen kita yang emang butuh dia berat badan nambah, dia pasti akan bantu berat badan. Dia akan perbaiki nanti sel-sel, organ-organ yang rusak. Sehingga ada beberapa testimoni
yang tadinya berat badannya tuh apa tidak normal lah gitu ya, atau turun gitu kurang, maka dia stabil gitu. Dia pola makannya mulai sehat, makannya mulai enak kayak gitu. Nah untuk yang berat badan tadi, ketika berat badan itu diakibatkan dari lemak yang tidak sehat, maka dia akan bantu gitu. Tapi kalau badannya sehat atau gemuknya sehat ya enggak lah. Iya siap. Oke, terkait dengan bincang-bincang santai bersama Mas Sony, terima kasih banyak sudah berbagi sharing terkait dengan produknya dan manfaatnya. Jangan lupa teman-teman buktikan sendiri, nggak ngada-ngada, dan jangan lupa juga selalu subscribe, like, dan komen. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Salam.